Halo, selamat malam semuanya. Gimana teman-teman? Apakah udah pulang kerja atau masih di jalan ini? Atau mungkin lagi nunggu transitan kereta ya? Lagi di mana nih semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat malam hari ini. Seneng banget hari ini kita akan ada diskusi bareng, konsultasi lagi. Kita akan ada konsultasi gratis setiap hari, dan spesial malam hari ini teman-teman bisa dapat nanti konsultasi gratis bersama Dokter Vini Oktaviat. Hai, halo Novi, halo Marta, halo Sriheni. Nah, jadi teman-teman malam hari ini di Dikdok episode 25 kita akan ngobrol bareng sama Dokter Vini. Nah, kalau teman-teman tahu nih, jadi di hari Minggu kemarin 26 Juni itu adalah hari anti narkotika internasional. Nah, jadi kita spesial malam hari ini bakal bahas tentang narkotika, tapi kita akan bahas singkat sharingnya, dan teman-teman boleh konsultasi tentang apa aja. Halo Dian. Oke, kita akan undang langsung Dokter Vini ya malam hari ini. Mana Dokter Vininya? Oke, hai. Halo, Dokter Halo, Malam. selamat malam. Kedengeran ya suaranya ya? Oke. Ya, kita cek cek suara dulu ya, Dok ya. Boleh, boleh. Suara dan gambar saya kelihatan nggak, Dok, di Halo, sana? halo. Kelihatan kok jelas, Oke, jelas kelihatan baik-baik. ya, Dok ya. Oke, hai Diana. Halo. Oke, selamat malam Dokter Vini Oktavian. Selamat datang di Dikdok episode 25 malam hari ini. Oke. Selamat Dokter senang malam. banget malam hari ini dokter menyempatkan waktunya buat sharing. Jadi teman-teman yang gabung mungkin lupa atau bingung ini apa ya. Jadi Dikdok ini adalah diskusi sama dokter, diskusi karo dokter. Kita akan sharing ilmu gratis, bahkan teman-teman bisa dapat konsultasi gratis nanti sama dokter Vini. Gimana caranya nanti aku kasih tahu di akhir sesi ya. Oke, kita nggak boleh kasih tahu dulu gimana caranya. Nah, dokter Vini, selamat datang ya dok ya. Dokter mungkin boleh kenalan dulu dok. Dokter nih domisilinya di mana? Apakah sama dengan saya di Jakarta atau mungkin dokter ada di pelosok atau di ujung mana? Silakan dok, monggo. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Saya Dokter Vini. Saat ini saya bertugas di Puskesmas di Jakarta. Jadi saya sama Oke. domisilinya sama Mbak Ivo, sama-sama di Jakarta juga. Jakarta Timur khususnya. Oh, Jakarta Timur. Oke. Berarti prakteknya offline-nya di puskesmas di bagian Jakarta Timur ya, Dok ya. Iya, benar. Oke. Nah, ini masih seru banget, Dok. Jadi kemarin mungkin ya, saya sebenarnya juga lupa sih, Dok. Tapi saya ada kalender kesehatan kan ya, Dok. Saya follow Kemenkes gitu. Saya tahu, oh 26 Juni itu hari anti narkotika internasional. Nah, mungkin karena pas di hari Minggu, teman-teman mungkin banyak yang nggak dapat acara-acara. Biasanya kan kita ramai tuh, Dok, acara-acara anti narkotika biasanya. Tapi mungkin karena pas lagi weekend, kita juga pada liburan semua sama keluarga dan sama teman-teman. Nah, kita spesialnya hari ini nih kita adain untuk Iya. memperingati itu. Nah, teman-teman, kita hari ini sharing sama Dokter Vini spesial. Judulnya adalah Gaul Tanpa Narkoba. Gimana ya, Dok? Bisa gaul tanpa narkoba itu mungkin nggak, Dok, di Jakarta? Ah, Mungkin banget, harus mungkin banget di oke. era yang Oke, Dokter Vini, kita langsung aja. Teman-teman boleh tulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti teman-teman bisa dapat voucher konsultasi untuk Dokter Vini. Nah, lumayan banget kan? Jadi mungkin kalau punya apa-apa yang ada riwayat sakitnya bisa digunain nanti untuk konsultasi ke Dokter Vini gitu, gratis. Nah, bener dan kita banget. langsung, Dok. Walaupun teman-teman udah tahu narkotika itu apa, mungkin dokter boleh ingat lagi, reminder lagi, sebenarnya narkotika itu apa sih, dokter? Atau narkoba ya, narkoba itu sendiri itu Narkoba. singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Jadi sebenarnya narkoba ini obat-obatan tertentu yang disalahgunakan, itu yang sebenarnya nggak boleh. Jadi
sebenarnya obat narkoba ini itu dia kayak sisi mata uang gitu ya. Jadi dia tuh Mm. ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Positifnya apa ya buat kita medis ini buat membantu untuk menyembuhkan gitu ya, untuk karena sifatnya menenangkan. Tapi dampak negatifnya untuk tubuh sendiri kalau penggunaannya itu tidak diawasi oleh dokter. Jadi penggunaannya penyalahgunaan jadinya ya, digunakan dengan dosis yang berlebihan sehingga jadinya dia dampaknya negatif untuk tubuh seperti itu. Jadi kalau misalnya Hmm. sesuai dengan dipantau dokter, tentu dia bermanfaat gitu. Oke dok, ya, ya sekarang siapa sih dok yang nggak tahu? Maksudnya orang tahu ya narkoba itu uh, bisa digunakan tapi tetap ada anjurannya dok ya. Maksudnya di negara kita pun Benar. ada aturan-aturannya. Jadi kita mengikuti di negara yang kita tinggal ya narkoba itu sendiri dilarang ya. Makanya kita sekarang lagi kasih gerakan itu gitu loh. Nah, untuk dokter sendiri mungkin masih banyak juga yang lupa dok. Kan jenis-jenis narkoba tuh banyak banget dok gitu. Dan kita kayaknya nggak akan selesai ya ngebahas saking banyaknya. Ada kan makin sekarang tuh makin banyak ya dok yang baru-baru penemuannya kalau ini tuh Iya termasuk benar. narkoba lah gitulah. Nah, kalau secara gambaran kasarnya tuh narkoba itu jenisnya ada apa-apa aja tuh, Dok? Oke, jadi kalau misalnya berdasarkan undang-undang narkotika itu sendiri, berdasarkan ketergantungannya gitu ya. Jadi dia ada dibagi 3 golongan. Golongan pertama itu dia seperti ganja, opium, dia yang punya daya apa kecanduannya tinggi gitu. Kalau misalnya yang kedua, itu golongan yang kedua itu dia obat-obatan yang biasa digunakan. Jadi ada 85 jenis lah ya. Tapi yang paling sering itu seperti kayak morfin yang sifatnya untuk menghilangkan rasa nyeri ya dia. Terus seperti itu. Jadi dia punya efek ketergantungan juga, makanya dia perlu pengawasan. Nah, yang golongan yang ketiga ini yang sebenarnya sedikit ketergantungannya tapi sering kita konsumsi juga nih ya. Biasanya kalau misalnya batuk ya, biasanya kita konsumsi kodein ya. Itu sebenarnya dia salah satu obat-obatan yang dipantau. Jadi biasanya pembeliannya harus dengan resep dokter, nggak sembarang. Jadi penggunaannya pun nggak sembarangan gitu. Jadi itu sebenarnya obat-obatan yang eh, apa namanya harus dipantau oleh dokter pengawasan gitu. Oke. Nah, ini mungkin ya seperti tadi info yang diinfoin sama dokter Vini. Ternyata kalau mau bahas narkoba ya di dalam obat batuk kita tadi obat pilek apa obat batuk ya dok ya. Iya, Kandungannya pun obat ada gitu. batuk. Tapi kan Ya. maksudnya itu ya itu termasuk golongan narkoba. Tapi yang diperbolehkan gimana dok bilangnya tuh biar teman-teman nggak salah paham gitu dok. Iya. Ya, jadi itu salah satu obat keras ya. Jadi apa pemakaiannya harus dipantau oleh dokter. Jadi nggak bisa beli di sembarang Hmm. apotik gitu ya. Harus penggunaan dengan resep dokter. Jadi nggak sembarang dikit-dikit minum kodein. Jadi ada juga orang yang udah batuk mikirnya langsung harus pakai kodein Hmm. karena biasanya dia udah ketergantungan juga gitu. Jadi ada indikasinya untuk pemberian obat-obatan tersebut gitu. Oke. Nah, itu jenis-jenisnya. Dari Oke, jenis-jenis berarti ya. apa Oke, jenis-jenis iya. lainnya juga dari bahan-bahan penggunaan bahan-bahan pembuatannya kan kita kenal ada yang ganja gitu ya. Dari bahan dan jenis Pembuatannya. sintetis gitu ya. Ada juga yang jenis alami kayak gitu. Jadi masih banyak jenis-jenisnya berdasarkan pembagiannya itu banyak banget gitu. Oke. Nah, nih dok, ada pertanyaan nih dok. Kita coba langsung jawab dulu dok. Dok, Mm-mm. dari Salwa CNTIK 2021, ini maksudnya Salwa cantik kali dok ya. Hai Salwa, selamat malam. Ini pertanyaan dari Salwa. Dok, narkoba sama sabu-sabu itu sama ya dok? Dia nanya Iya, kayaknya dok. Sama nggak itu ya. narkoba sama sabu-sabu? Iya, jadi yang tadi saya bilang ya, narkoba itu dia ada beberapa jenis. Nah, sabu-sabu ini salah satu jenis narkoba ya, yang biasa dikenal ya, sabu-sabu ya. Itu dia jenis narkoba juga, Salwa. Jadi yang berdasarkan jenisnya itu ada sintesis, semi sintesis, sama jenis alami. Jadi kalau Iya, misalnya jadi sama ya, Salwa uh, cantik. ada lagi, Oke, berarti sama. Berarti sabu-sabu adalah narkoba begitu ya. Nah, ini pertanyaan kedua nih dok. Mana ya tadi ya? Saya coba. Oke, ini. Eh, ini dok. Dari Sri Hani 13. Pertanyaannya, hai, selamat malam Sri Hani. Kalau ganja katanya bisa untuk
jadi obat. Apa itu benar, Dok? Nah, ini kan lagi rame, Dok, ya di sosial media. Dokter udah tahu belum, Dok, yang ada ibu-ibu Mm-mm. dia lagi minta kepastian tentang nah, ini tersambung dengan itu, apakah benar ganja itu bisa jadi untuk obat begitu? Gimana nih, Dok? Sebenarnya ganja itu kan dia dikenalnya juga penyedap makanan ya. Biasanya kalau orang-orang Sumatera, uh, uh, Halo, Dokter Vini, apakah terdengar suara saya? halo, ya terdengar nggak tadi yang sebelumnya? Dengar ya. Jadi sebenarnya ganja itu kan biasanya buat penyedap makanan ya, menambah rasa buat makanan-makanan tertentu. Ya. Kedengeran nggak Mbak Ivo? Tadi keputus ya. Tadi kedengeran Hmm. nggak yang sebelumnya? Kedengaran, kedengaran. Heeh. Kedengaran agak lama sih, Dok, loadingnya mungkin sinyalnya kali ya, Dok, ya. Iya, iya. Jadi ganja itu sendiri kan sebenarnya dia buat penyedap makanan, penambah rasa ya, untuk khususnya orang-orang Sumatera gitu ya. Eh, untuk Hmm. pemberian obat itu sendiri dimasukin ke ganja sih belum ada penelitiannya ya. Ganja bisa mengobati gitu ya, karena ganja itu sendiri sebenarnya gitu ya, racikannya seperti itu ya. Yang saya tahu sih saat ini masih terkait untuk penyedap buat masakan seperti itu. Oke. Jadi memang kalau untuk statement apakah benar untuk jadi obat, mungkin bis itu akan di statement itu mungkin oleh yang benar-benar bisa memberikan statement itu ya, Dok, ya. Mungkin bukan kita gitu. Untuk statement tadi itu benar bisa untuk obat atau enggak gitu kali ya. Oke. Oke, ini ada yang jawab ini Sawa. Oke. Makasih, Dok, karena aku lihat heroin sama dengan sabu-sabu kayak tepung gitu, Dok. Oke, thank you, Sawa. Hai Ramati. Oke, kita kayak terputus, teman-teman. Kita undang lagi deh Dokter Vini nih, kayaknya sinyal Dokter Vini ya. Kita undang lagi aja. Halo, Dok. Keputus ya tadi. Sinyal, kayaknya sinyal, Dok. Nggak apa-apa, Dok. It's okay. Kita kan mau nyantai aja, Dok. Jadi nggak usah yang gimana-gimana banget. Teman-teman juga mungkin ini sambil rebahan nonton kita, Dok. Oke. Nah, Dok, lanjut, Dok. Kita kan mau bilang tuh bisa loh lu gaul tanpa narkoba gitu. Nah, mungkin banyak teman-teman itu yang masih bingung. Apa dong yang harus gue lakuin? Maksudnya apa dong yang harus aku lakuin supaya gue tuh bisa tetap gaul tapi tanpa narkoba? Mungkin dokter punya tips gitu, Dok. Tapi sebelum dokter kasih tahu tips, kita kasih tahu dulu, Dok, dampaknya gimana untuk seseorang yang nanti ketergantungan sama narkoba tadi gitu. Apa dampak dan efeknya, Dok? Jadi dampak yang diberikan narkoba orang untuk konsumsi narkoba kan dia sensasi menyenangkannya gitu ya, halusinasi gitu ya. Dia bisa halusinasi gitu ya, sampai bisa juga penurunan kesadaran jadinya. Ya, jadi bisa sampai tidur-tidur terus jadinya ya. Apalagi kalau misalnya dia memang punya ada masalah, jadi dia merasa dengan dia konsumsi Hmm. narkoba itu dia jadi lebih nyaman, lebih rileks seperti itu. Padahal enggak. Terus bisa juga dia jadi dehidrasi. Dehidrasi itu jadi dia kekurangan cairan dalam tubuhnya gitu ya. Terus bisa juga apa gangguan emosional seperti itu. Terus bisa gangguan kualitas hidup juga. Jadi mempengaruhi kualitas hidup ya. Jadi susah bersosialisasi nantinya ke depannya kayak gitu. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya apa sih kiat-kiat biar kita bisa yang menyenangkan tentunya, olahraga Oke, teratur ya, gitu. Terus yang namanya ketergantungan itu fokus ya. fokus sama target cita. Ada lagi yang nanya nih Mbak Ivo, Salwa.
Iya, benar-benar banget dok, setuju banget, setuju. Ya, eh, sebenarnya banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan gitu ya untuk tetap gaul. Ya Mbak Ivo. Oke, kita terjeda lagi nih sama dokter Vini nih. Halo dok, Iya. Mm-mm. sinyalnya mungkin bisa diinin dok. Oke, dok ini kita lanjut ya dok ya. Sebelum tadi kan dokter udah kasih tips nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa dapat voucher sama dokter Vini. Nanti aku kasih tahu gimana caranya. Nah, teman-teman, tapi sebelum itu ada satu pertanyaan lagi dok. Ini dari Andika Arya Pradana. Halo dokter Vini, nanya dong, Sinte itu termasuk narkoba jenis apa ya? Monggo dokter dijawab. Jadi dia itu termasuk narkoba yang jenis kategori halusinogen. Jadi dia itu dari tembakau ya. Dia dari tembakau, dia bisa bikin halusinasi. Mungkin itu yang bikin orang menggunakan jenis itu ya. Jadi karena bisa bikin halusinasinya itu gitu. Hmm, ya itu mungkin yang bikin makin ini ya dok ya makin enak kali ya makanya ya Makin enak. karena bisa berhalusinasi gitu ya. Aduh kalau saya sih enggak deh, saya mendingan makan Indomie aja gitu. Nggak Kecanduan berani deh nyoba. micin ya. Nih, saya tim micin nggak berani coba yang lain-lain dah. Udah cukup Indomie aja udah enak guys gitu ya. Oke, semoga menjawab ya Andika Arya Pradana. Nah, Dokter Vini, jadi buat teman-teman mungkin yang tadi sudah aku infoin kalau Dokter Vini itu sekarang lagi bagi-bagi voucher konsultasi buat teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa gunain voucher tersebut untuk konsultasi langsung ke Dokter Vini. Nanya-nanya mungkin agak takut. Nah, saya tanya dulu nih dok sebelum saya infoin. Kalau nih misalnya saya pengguna misalnya nih dok ya. Terus saya kan bingung ya dok ya, saya nggak tahu harus kemana. Misal saya pengen sembuh, saya itu bisa menghubungi siapa? Apakah boleh saya ke dokter Vini? Apakah saya memang harus melapor ke BNN atau saya harus infoin ke keluarga saya? Apa dok yang harus dilakuin dok? Oke, jadi kalau misalnya ada kerabat atau teman kita gitu ya, mudah-mudahan jangan kita sendiri ya. Jadi kalau misalnya ada kerabat Oke. atau yang merasa dia sudah kecanduan terhadap sesuatu. Jadi kecanduan itu nggak mesti kecanduan narkoba aja nih, di luar hal itu. Kecanduan gadget juga bisa ya Mbak Ivo ya. Sekarang lagi zaman juga kecanduan Mm-mm. gadget. Iya. Jadi kalau merasa kita sudah ada gangguan daya gitu ya, mengganggu kualitas hidup, kita perlu bantuan. Jadi sekarang ini kan banyak juga Mbak Ivo yang mendiagnosa dirinya sendiri ya dengan ada Mm-mm. gangguan mental Iya. ceritanya gitu ya. Jadi Menjadi psikolog diri sebenarnya sendiri ya. iya betul. Jadi sebenarnya kita butuh bantuan gitu, bantuan yang orang yang lebih kompeten khususnya gitu ya. Jadi kalau kita merasa sudah kenapa ya, kok kayaknya hidup gini-gini aja, udah nggak bisa ngejalanin hari-hari. Nah, perlu bantuan konsultasi boleh, konsultasi dulu ke dokter umum boleh. Nanti bisa kita arahkan lagi. Sebenarnya memang masalahnya masalah lebih ke psikisnya atau memang ada masalah apa namanya masalah dari masalah sakitnya beneran gitu ya istilahnya gitu atau memang masalah psikis aja gitu. Oke, nah itu teman-teman. Jadi sekarang kan udah canggih. Maksudnya kita semua tuh udah pegang handphone semua ya dok ya. Anak kecil aja udah punya handphone sekarang. Jadi kalau kamu ragu, kalau kamu pengen tanya, dok, ini saya lagi pakai ini nih dok. Saya pengen berhenti gitu. Saya pengen konsultasi deh ke dokter Vini. Saya pengen sembuh dok. Nah silakan teman-teman bisa. Caranya mudah banget. Teman-teman bisa langsung telepon dokter Vini atau konsul sama dokter Vini video call kayak gini. Bener-bener lihat dokter Vini nih seperti ini nih. Caranya nanti teman-teman silahkan eh, ke Play Store atau App Store caranya, lalu cari Yes Doc. Jadi YESDOK. Nanti gambarnya seperti ini yang biru. Begitu, yang ini ya, yang Yes Doc. Lalu kalau sudah diinstal, teman-teman tinggal buka aja, caranya gampang banget buat lihat dokter Vini. Nah, nanti yang muncul akan seperti ini. Nah, teman-teman, kemana? Teman-teman tinggal tekan yang yes aja. Oke, udah ketekan belum? Oke.
Kalau sudah tekan yang yes, teman-teman cari nama dokter Vini di bagian sini. Semua dokter, kita akan cari nama dokter Vini. Mumpung promo nih teman-teman. Kita tulis nama dokter Vini, Finy. Kita cari. Oke, keluar. Bener nggak dok ini fotonya dok? Iya benar. Oke, kita coba lihat nih. Kalau misalnya kita lihat jadwal dokter Vini ada nggak ya untuk besok? Oke, nah ini ada nih di hari Kamis. Jadi teman-teman bisa booking langsung untuk di hari Kamis dan di hari Rabu, bahkan di hari besok juga ada. Nah, begitu. Teman-teman tinggal booking dan langsung nanti bisa ngobrol sama dokter Vini. Jadi jangan lupa install aplikasi YesDoc. Nah, dok, kalau misalnya teman-teman pingin gampang, saya takut lupa gitu. Saya takut lupa nih, dok. Tadi dokter Mm-mm. prakteknya online karena teman-teman gampang banget nih aku ketikin ya. Jadi dokter Vini itu untuk jadwalnya tinggal diklik aja link yang aku kasih di kolom komentar, disimpan. Nah, ntar tinggal klik aja itu terus. Nah, itu bakal otomatis tersambung ke jadwal dokter Vini. Dan wajib pertama install aplikasi YesDoc. Nah, dok, ini ada yang nanya-nanya nih, dok. Dok, obat Mm. biar nggak berhenti dari narkoba ngapain aja biar nggak kecanduan lagi? Nah, tadi udah dijawab dokter Vini ya di awal. Iya Salwa. Apa boleh ini deh dok, boleh di refresh sedikit Salwa, obat yang paling penting misalnya apa yang perlu kita butuhkan supaya kita nggak kecanduan lagi. Oke. Yang pertama, kalau misalnya kamu ngerasa kamu memang udah kecanduan sama jenis-jenis obatan tertentu gitu ya, kamu butuh bantuan orang yang lebih kompeten ya, seperti dokter gitu. Jadi kamu konsultasi sama dokter, gimana sih dok? Karena untuk obat-obat tertentu memang kita nggak bisa berhenti langsung gitu ya, bisa kita dosisnya diturunin seperti itu ya, dan itu nggak bisa kamu sendiri yang menurunkan dosisnya gitu. Perlu Dosisnya. bantuan orang yang kompeten gitu. Jadi nah lebih lanjutnya dan nggak bisa namanya langsung di-cut, langsung berhenti gitu. Jadi ada beberapa tahapannya. Jadi bertahap dosisnya diturunin lalu bisa pelan-pelan berhenti kayak gitu. Dan itu harus butuh support juga dari lingkungan keluarga gitu, dari teman-teman Hmm. sekitar kayak gitu. Iya, iya, benar banget ya. Benar ya maksudnya ya kita harus ingat ya dok, maksudnya yang kata dokter bilang minta bantuan orang, jangan takut. Bahkan Mm-mm. kalau lu atau kalau kamu nggak punya orang yang kamu bisa apa ya, kamu bisa Sharing. percaya, kamu bisa cari dokter. Misalnya kamu bisa curhat ke dokter Vini, ngobrol aja. Kadang itu juga proses penyembuhan ya dok ya, dari Iya, ngobrol untuk menguatkan kalau kita tuh bisa sembuh loh gitu. Kita bisa nggak ketergantungan dan kita bisa gaul tadi tanpa narkoba gitu. benar benar Oke. banget. Oke nih udah banyak komen. Oke. Semoga Salwa menjawab ya pertanyaannya. Ini ada dari Pangalera ngeri Dok Vini. Wah, ini teman-teman dokter Vini nih kayaknya. Dari Nandar Wahyu, salam metal. Oke. Dari Salwa Cantik. Makasih ya, Dok. Gitu. Gitu. Ini nanya nih, bagaimana dok? Aku mau konsultasi sama dok Vini deh tentang narkoba. Boleh, boleh ya dok ya. Boleh, boleh Tinggal klik, banget. tinggal klik Jangan link yang lupa tadi diklik. aku kasih. Iya. Terus jangan lupa install Yes Doc itu supaya nanti langsung gampang. Besok udah bisa ketemu dokter Vini. Mumpung promo. Iya, Oke. jadwalnya Nah udah dok, ada. ini dari Akbar, Mama dan Tete curhat dong. Aduh, ini yang Mama yang mana ya? Ini oke Akbar, selamat malam ya. Salam kenal. Oke, kita coba sapa-sapa teman-teman yang udah gabung. Dari Andika tadi, makasih Dokter Vini jawabannya. Ini dok. Iya, Lalu sama-sama. ada siapa lagi tadi? Ya, udah banyak sih. Oke deh. Nah mungkin, hai Brian, selamat datang. Nah dok, mungkin di last sesi ini Mm-mm. Pangalerang nanya lagi nih dok. Siap dok nanti ya dok, soalnya saya ketergantungan nih dok. Nggak apa-apa, kamu bisa, kamu kalau mau apa-apa curhatnya sama dokter Vini aja ya. Pasti dokter Vini nanti mendengarkan gitu. Dokter Vini baik banget soalnya. Oke. Nah di ini nih dok, terakhir nih kita soalnya cuma bentar doang. Apa mungkin dokter mungkin punya motivasi yang bisa buat teman-teman makin semangat, teman-teman mungkin bisa apa ya lebih optimis kalau mungkin yang sekarang teman-teman lagi kecanduan atau mungkin udah coba buat berhenti nggak make tapi tetap nggak bisa. Nah, apa yang bisa menguatkan teman-teman yang lagi nonton malam ini, Dok?
Iya, jadi misalnya kalau misalnya kalian atau kerabat-kerabat kalian ngerasa kecanduan terhadap suatu hal ya, jadi nggak meski harus narkoba gitu ya, eh, yang sifatnya nanti ke depannya nggak bagus gitu ya, tentu kalian Mm-mm. butuh bantuan kompeten gitu ya. Jadi bantuan di Iya. sini orang yang bisa dipercaya untuk kalian cerita, sharing kayak gitu. Eh, ya dokter bisa curhat-curhat dari dokter. Dokter tuh nggak melulu mengasih terapi obat ya. Kadang kita dengan sharing kita bisa mengeluhkan kesah. Biasanya tuh nggak semua penyakit tuh disembuhkan dengan obat ya. Dengan kita cerita bisa jadi sembuh insya Allah gitu ya. Jadi dan narkoba itu sendiri Iya. sebenarnya bermasalah karena dia disalahgunakan. Jadi kalau penggunaannya dengan pantauan pengawasan dokter tentunya dia tidak menjadi masalah obat-obatan yang kita sebut keras tadi gitu ya. Dan dengan tidak menggunakan narkoba itu tentu kualitas hidup jadi aman, tidak terganggu gitu ya. Jadi lebih sehat, sejahtera tentunya gitu. Jadi harus tetap berpikiran positif gitu ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Carilah bantuan dan jangan lupa minta bantuan kalau memang kamu rasa kamu udah nggak, memang kadang kan kita di posisi emang nggak bisa berpikir positif gitu dok, saya pernah gitu kan dipaksa pikir positif ya nggak bisa dok, tapi saya cari bantuan ya, memang ketika kita nggak mampu kita minta bantuan lah ke orang yang bisa. Kalau kamu nggak punya seseorang kamu bisa cari dokter siapa yang mungkin bisa bantu kamu. Semangat ya teman-teman, thank you. Ini lucu-lucu banget komentarnya malam ini dok. Nih Andika Pradana, dok mau konsul Sabtu malam Minggu bisa dok? Ini mau malam Minggu dok maksudnya. Boleh, boleh. Ada kok jadwal saya tiap Bisa, malam minggu ada. boleh. Boleh dokter, ada jadwal deh kayaknya malam Minggu, hari Sabtu jam 8. Itu kamu tinggal booking aja jadwalnya. Si apa namanya Andika Arya Pradana gitu ya. Iya, kayaknya dia ada Eh, masalah deh dia kayaknya. jangan cuma ngomong doang, laki-laki yang dipegang omongannya. Terus Benar ini banget, dari benar Salwa, banget. salam santun Dok Vini. Iya, salam santun juga. Lalu Dari ini Salwa. ada si si yang mana tadi ya? Pangalerang tadi dia bilang apa, ini lucu-lucu banget komennya malam ini ya. Lu nggak bisa kebaca lagi. Tadi dia bilang mau konsul tuh, yang mana ya dok ya? Saya nggak bisa baca beneran. Saya kecanduan Ditunggu ya cinta yang dok. mau konsul. Ditunggu Ini ada semuanya yang yang bilang mau dok, saya konsul. kecanduan cinta dari Pangalerang ini nih. Wah ini bahaya nih. Iya. Kalau itu nggak apa-apa, kalau itu kecanduan nggak apa-apa. Kalau cinta, Iya, menjadi bucin dia sepertinya budak kayaknya cinta bucin sepertinya. dok. Oke, oke, oke deh teman-teman. Teman-teman makasih banyak ya, udah komentar, udah sharing pengalamannya, udah mau berbagi sama kita malam hari ini. Dokter Vini juga thank you so much dok malam hari ini. Saya jadi teringat lagi, maksudnya masih banyak teman-teman kita yang mungkin bingung, malu, takut untuk mau sembuh atau untuk mau jauh dari narkoba. Tapi kita berdua yakin ya dok, teman-teman pasti bisa kok sembuh dan bisa gaul tanpa narkoba tadi. Pasti bisa Iya, teman-teman ya. benar. Semangat ya Benar teman-teman banget. ya. Dicoba, kalau Harus gagal tetap dicoba semangat. lagi gitu ya. Harus Oke. tetap positive Oke. thinking. Oke deh. Oke, teman-teman, sekian episode 25 malam hari ini. Besok kita masih ada live Instagram jam 7 malam dan akan ada hadiah 2 juta untuk yang komen di kolom komentar. Jadi boleh scroll lagi dan jangan lupa follow Instagramnya Dokter Vini di @apa dok? Ini @vini_oktoviat. Oktoviati. Benar Oke, banget. boleh follow Instagramnya, boleh simpan link prakteknya supaya bisa ketemu sama Dokter Vini. Dokter Vini, thank you ya dok ya. Iya, sama-sama Bang Iko. Salam Makasih kenal, ya semuanya. teman-teman, semangat semuanya, sampai ketemu. Oke, Iya, selamat malam. dadah.